Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana membuat jurnal untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat saat ini. Baik, kemarin Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sedang dihadapkan dengan sebuah regulasi baru dari pemerintahan Pak Prabowo dan Bapak Menteri yang baru kita saat ini sedang menggalakkan beberapa program ya untuk ke depan bagaimana membangun sebuah generasi emas bagi putra-putri kita di masa yang akan datang. Baik, kita langsung saja ke poin yang akan kita bahas kali ini. Ini adalah salah satu dari bagian dari program dari Kementerian Pendidikan, yaitu tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat ya saat ini, dimana nanti di 7 kebiasaan ini yang akan kita coba aplikasikan di aplikasi AppSheet ya, bagaimana kita akan membuat sebuah jurnal untuk pengelolaan atau untuk pemantauan evaluasi dari program ini. Kita akan bahas sedikit. Ini adalah panduan ya dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini untuk jenjang SMP yang akan saya bahas kali ini, di mana Bapak Ibu juga bisa memperoleh panduan ini di Google, juga sudah banyak beredar. Di antara 7 kebiasaan ini yang akan kita evaluasi, yang akan kita lakukan sebagai media untuk pemantauannya adalah di sini ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi, gemar belajar, masyarakat, dan lupa. Nah, itu adalah 7 kebiasaan yang akan kita masukkan ke dalam aplikasinya. Nah, ini adalah beberapa panduannya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar ya, karena ini nanti Bapak Ibu bisa bahas, bisa pelajari itu sendiri ya. Kita akan langsung saja ke bagian akhir dari program ini, di mana kita akan masuk ke bagian pemantauan dan evaluasi ya. Nah, di bagian pemantauan evaluasi di sini di panduan sudah dijelaskan ya. Nah, ini sudah dari pihak orang tua maupun dari sekolah perlu ya membimbing dan memastikan bahwa 7 kebiasaan ini dapat diterapkan oleh anak-anak kita di setiap harinya. Nah, kemudian ini pada jenjang PAUD formulir sebulan sekali ya, pendidik jenjang PAUD atau peserta pendidikan. Hasil pengisian formulir ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi guru dan juga orang tua setiap semester. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita coba buat kali ini mungkin ya, kita akan coba untuk membuat jurnalnya untuk kategori SMP ya, sampai SMP. Nah, ini di bagian bawah adalah contoh dari formulir pemantauan ya untuk jenjang SMP. Jurnalnya seperti ini. Ini kalau menggunakan metode kertas ya atau paper, ini berarti masing-masing siswa diberikan formulir seperti ini, kemudian diisi oleh orang tua ya sebagai pemantauan realisasi 7 kebiasaan yang diterapkan oleh putra-putrinya di rumah. Nah, ini adalah formulirnya, di mana terdiri dari nama, kemudian sekolah, kemudian kelasnya kelas berapa aja ya. Kemudian ada bulannya. Berarti di sini formulir pemantauan bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali atau mengikuti dari kebijakan sekolah apabila misalkan ingin terrealisasi secara sempurna atau bagaimana. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, apakah tiap minggu ataukah setiap hari. Kalau misalkan dilakukan setiap hari, berarti siap-siap dengan kebutuhan datanya yang memang dan pengelolaannya yang manajerialnya yang memang harus disiapkan, termasuk pengelolanya, adminnya. Nah, ini Bapak Ibu adalah formulir yang harus disiapkan dan kolom-kolom yang harus disiapkan untuk prosesnya. Karena kita akan menggunakan mode digital, berarti kita akan siapkan data ya mengenai data-data yang kolom-kolom yang dibutuhkan di formulirnya. Jadi ada yang nama, kemudian nama sekolah, kemudian kelas. Kalau sekolah mungkin bisa kita skip ya, karena kita sudah tahu di lingkungan pendidikan mana kita akan pakai di
Di bawah ini ada yang namanya ini tabel yang berisi kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik yang harus diisi. Kemudian ada penerapannya. Di sini melalui dua kolom, yaitu apakah anak sudah terbiasa ataukah belum terbiasa. Di sini ada 7 ya kebiasaan, dimulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, dan kemudian ada gemar belajar, masyarakat, dan duduk cepat. Ini yang nanti harus diisi oleh putra-putrinya ya. Mungkin nanti ini diwakili oleh orang tuanya yang mengisi ya, supaya nanti validitas datanya memang sesuai. Nah, untuk mendukung validitasnya di sini ada yang namanya pernyataan dari orang tua atau wali. Jadi nanti kita siapkan sebuah kolom untuk mengisi tanda tangan ya, sebagai formulir validasinya. Kemudian di sini keterangannya belum terbiasa, berarti ini keterangannya belum bisa melakukan setiap hari. Kalau sudah terbiasa berarti anak ini sudah melakukan setiap hari ya. Baik, ini adalah kolom yang harus disiapkan ya. Jadi ada nama, kemudian ada kelas, kemudian bulan atau waktu pengisian, kemudian ada 7 kebiasaannya, kemudian ada kolom sudah terbiasa atau belum terbiasa. Baik, hari ini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya AppSheets ya Bapak Ibu ya. AppSheets. Nah, untuk prosesnya kita mulai dari membangun database terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Kemudian silakan Bapak Ibu login menggunakan Gmail masing-masing ya. Menggunakan Gmail masing-masing. Kalau saya pribadi menggunakan akun Belajar ID saja. Nah, di sini begitu banyak data yang sudah miliki. Kemudian saya akan coba membuat sebuah folder. Di sini jurnal untuk Bina Si Hebat. Kenapa saya bilangkan Bina Si Hebat? Karena di sini Bapak Ibu perhatikan di sini ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 Bina kebiasaan anak ya. Indonesia saya ambil singnya, kemudian hebatnya saya ambil semua, jadi 7 Bina Si Hebat. Oke, akan lebih mudah ya. Oke, foldernya sudah kita buat untuk jurnal Bina Si Hebat. Kita bikin database-nya terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita akan buat sebuah dokumen spreadsheet dari Google Sheet. Kita bisa menggunakan klik kanan di area kosong, kemudian pilih Google Sheet, ataukah juga bisa menggunakan klik new di pojok kiri atas juga sama ya. Kita tinggal klik Google Sheet, pilih yang blank spreadsheet. Oke, kita klik create and share. Baik, nah kita akan mulai. Di sini ada notifikasi untuk sugesti ya, saran mengenai update yang terjadi untuk di Google Sheet saat ini ya. Sudah banyak sekali, ada format tabelnya. Saya pilih yang blank saja, ini saya close saja. Kemudian kita balik lagi ke sini ya, di bagian akhir tadi kita balik lagi ke sini. Bagian kolom sini ya, ada data yang dibutuhkan. Kita mulai dari judul terlebih dulu Bapak Ibu. Jurnal Bina Si Hebat. Oke. Baik. Nah, di sini yang dibutuhkan kembali ya, ada nama, kemudian ada nama kelas. Berarti kita akan mulai dengan pengisian di baris 1 ya, di kolom A ini kita pilih, kita masukkan nama siswa atau siswi. Kemudian ada kelas, silakan sesuaikan kelasnya. Kemudian juga tadi sudah nama dan kelas, ada bulan ya. Di sini berarti bulan ini bisa diganti dengan waktu ya, waktu pengisian. Kalau saya memilih waktu pengisian karena nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, apakah mau bulanan ataukah mingguan ataukah harian jika memang diperlukan. Kemudian jika sudah, kita akan membuat kolom untuk pengisian di bagian kebiasaannya. Nah, di bagian kebiasaannya ini berarti kita akan mulai dari yang pertama bangun pagi. Kemudian yang kedua kita akan mulai dari beribadah. Oke, kemudian di sini berolahraga. Ya, terus kita bisa lakukan semuanya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian gemar belajar. Di sini apakah anak sudah mulai terbiasa belajar dengan
jadwal yang telah ditentukan, baik itu di lingkungan rumahnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di bagian paling terakhir kita membutuhkan yang namanya ini ya, kolom persetujuan untuk orang tua. Berarti di sini menyetujui. Kalau saya buatnya menyetujui. Ya, seperti ini pernyataan bahwa dari orang tua menyetujui dengan data yang diinput atau dimasukkan. Saya pilih rata tengah dulu. Baik. Nah, ini adalah beberapa kolom yang sudah dibutuhkan untuk data yang akan dimasukkan ke dalam jurnal. Baik. Karena kita akan membuat dalam bentuk F-sheet, berarti ini kalau saya pribadi menyarankan saya buat tabelnya terlebih dahulu ya. Kita blok dulu semua dari kolom 1 K1 sampai K1000 ya. Saya pilih all box seperti ini. Bapak Ibu, ini di bagian baris ya, bagian baris 1 ini diupayakan bahwa ini pengisiannya hanya 1 baris saja. Karena saya pernah mencoba membuat bereksperimen ya, membuat misalkan di sini bangun pagi, kemudian karena di sini ada terbiasa dan terbiasa, saya tambahkan di sini 2 kolom, terbiasa dan terbiasa. Tapi setelah dimasukkan ke dalam F-sheet, kolom itu tidak muncul, tidak berpengaruh terhadap tampilan dari F-sheet-nya. Makanya saya buatkan seperti ini. Kemudian nanti di bagian F-sheet-nya nanti kita tinggal rubah secara detail di bagian proses inputnya, ya, validitas inputnya. Baik, ini sudah bisa Bapak Ibu ya, sudah jadi jurnal binasi hebatnya. Oke, jika sudah sesuai ya kolom dan data yang akan dimasukkan, jangan lupa Bapak Ibu, kalau saya pribadi saya akan ubah bagian pengaturan publiknya terlebih dahulu ya. Klik di bagian anyone public, kemudian pilih anyone public. Oke, saya pilih dan terlebih dahulu. Jika sudah database-nya ini sudah siap ya, sudah siap. Nanti ini di sini boleh Bapak Ibu tambahkan kolom lainnya ya. Apakah ada lebih dari 7 kebiasaan ini, atau misalkan ingin ditambahkan kebiasaan lain, misalkan mengaji, atau misalkan ya, mengaji termasuk beribadah ya Bapak Ibu ya, atau misalkan kegiatan-kegiatan lain yang memang dibutuhkan atau diperlukan untuk menambah data yang diinginkan oleh satuan pendidikan. Jika sudah, kita lanjut, kita buka tab baru Bapak Ibu ya. Buka tab baru, kini kita klik F-sheet. Oke, F-sheet seperti ini. Nah, kita pilih paling atas ya, F-sheet, kemudian klik masuk seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa kita klik get started ya, atau sign in juga boleh. Kita pilih sign in, kemudian pilih dengan Google. Kita masukkan akun kita ya, pilih Bapak Ibu, kemudian klik continue. Seperti biasa ini verifikasi ya. Ini ada pernyataan apakah diizinkan untuk mengakses Google Drive dan sebagainya, edit dan sebagainya, berarti allow. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, tampilan awal seperti ini. Tampilan awalnya. Di sini ada aplikasi yang pernah saya buat, yaitu untuk presensi kehadiran ya, presensi kehadiran, untuk kehadiran di dalam kelas dan sebagainya. Ini bisa untuk digunakan untuk kehadiran di dalam kelas. Itu juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain juga. Kita akan mulai dari create ya, create, kemudian app, kemudian pilih. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang start with existing data, dari data yang kita punya ya Bapak Ibu, karena kita sudah siapkan tadi database-nya dari jurnal binasi hebat ini. Kemudian kita klik start with existing data. Kita akan pilih nama jurnal binasi hebat. Oke. Kemudian kita pilih kategorinya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ini kan diantara pilihan kategori yang muncul ya. Ini saya pilih yang education dan training. Kemudian choose your data. Pilih Google Sheet. Ya. Kalau misalkan sudah punya database, silakan yang atas. Saya karena menggunakan database yang spreadsheet tadi ya. Saya pilih Google Sheet. Kemudian nanti ini mencari lokasi di mana tadi kita akan buat, tinggal ketikkan saja karena kita sudah hafal dengan jurnalnya, nama filenya ya, jurnal. Nah, sudah muncul jurnal binasi hebat, klik oke seperti ini. Nanti
nanti dia akan memproses. Ini tergantung dari kecepatan device dan juga kestabilan dari koneksi internet juga ya. Baik. Nah, ini dia. Ya, ini adalah tampilan ya. Sudah siap bahwa aplikasinya sudah digunakan. Jangan lupa, kalau saya sih tidak akan dimunculkan lagi ya. Ini nanti setiap kali membuat aplikasi dia akan muncul. Tapi kalau misalkan kita tidak mau ditampilkan lagi, tinggal klik yang ini saja. Itu terserah ya Bapak Ibu. Kalau saya pilih yang ini, kita lanjutkan dengan customize widgets. Oke, kita akan lanjutkan ya. Lanjutkan seperti ini. Nah, ini ada beberapa sugesti ya. Apakah mau tema, apakah mau sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya temanya Bapak Ibu. Saya akan pilih warna merah. Misalkan karena ini SMP, saya pilih warna biru ya. Kemudian di sini bisa dark, bisa light. Kemudian ada app logo. App logo di sini silahkan Bapak Ibu, ada logo yang bisa disampaikan di sana. Pilih yang sesuai dengan keinginan. Kalau saya misalkan kali ini jurnal, berarti saya pilih seperti ini ya. Ini atau ini. Oke. Kemudian ada launch image ya. Launch image itu nanti di preview seperti ini. Kalau misalkan nanti di apa namanya, nah ini launch image ya. Ketika ditampilkan dia akan mengikuti warna yang kita pilih seperti ini, misalkan ya biru sebagainya. Di launch image ini kalau saya tadi pilihnya yang warna ini aja, abu-abu aja ya. Nah, background image. Nah, background image ini nanti silahkan Bapak Ibu pilih yang mana sesuai dengan keinginan ya. Baik, apakah itu yang sudah tersedia di template ataukah misalkan punya gambar sendiri custom ya. Custom berarti di sini nanti silakan Bapak Ibu pilih ya, atau siapkan dulu filenya, file untuk customnya. Misalkan membuat dulu gambar di Canva dan sebagainya ya untuk backgroundnya. Oke, nanti silakan bisa dipilih sendiri di mana lokasinya ya. Jika misalkan sudah punya file gambarnya ya, file gambarnya silakan dipilih. Saya tidak akan sandupkan dulu ya, saya akan pilih gambar yang sesuai dengan yang dari database-nya dulu seperti ini ya. Nah, oh ini ternyata bergaris ya. Kalau polos berarti ini saya ambil polos saja begini. Polos kemudian klik sini. Nah, ya. Ternyata ini tidak bergulir ya, lebih ke pattern ya. Pattern saya pilih non aja deh. Kemudian saya pilih save terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti seperti ini untuk logo dan sebagainya. Ini informasi, ini untuk settingan dan ini ya tema Bapak Ibu ya. Oke, settingan tema dan brand. Kemudian apakah di sini ada view name atau enggak? Perhatikan ya sebelah kanan ya. Ini dimunculkan ataukah tidak? Seperti ini ya. Oke, kemudian ada logonya. Logonya perhatikan di preview sebelah kanan apakah ini muncul atau tidak ya. Munculkan atau tidak. Kemudian ada hide menu and search button. Nah, seperti ini. Nah, tidak. Ini saya tidak akan munculkan menu ini karena saya akan tidak menampilkan ini di dalam aplikasinya. Nah, oke, di sini ada stylenya. Apakah mau yang berwarna hitam, atas bawah kanan kiri miring dan sebagainya ya. Ini silakan customize sendiri Bapak Ibu. Untuk fontsnya silakan jenis hurufnya, kalau saya bawaan aja ya Roboto, kemudian ada 8 untuk ukurannya 18 saja. Baik, ini adalah tema dan brandnya. Kemudian kita lanjut ke bagian pengaturannya. Kita akan pilih bagian data ya Bapak Ibu. Data seperti ini. Oke, ini adalah tampilan datanya ya. Saya tidak akan masuk di sini dulu. Kemudian ini adalah bagian view ya, tampilannya. Nah, nanti ini kita akan bahas satu persatu di sini untuk tampilan view-nya. Kemudian seperti ini ya. Oke, ini untuk tampilan-tampilannya. Baik. Nah, kalau ini sudah selesai ya, kita akan coba lihat tampilan preview-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, ada nama siswa, kemudian ada waktu pengisian, bangun pagi, beribadah, 7 kebiasaan ini.
ya, tujuh kebiasaan ini. Kemudian nanti di sini ada sampai dengan kolom menyetujui. Ya, kalau untuk bagian nama siswa mungkin tidak banyak dirubah ya. Kemudian kelas juga mungkin tidak banyak dirubah. Di bagian waktu pengisian nanti kita akan ubah ini dengan format, karena ini untuk waktu, berarti kita ubah menjadi format date ya, atau tanggal. Kemudian di sini karena kolomnya itu adalah harus diisi dengan terbiasa atau belum terbiasa, berarti nanti kita ubah ini menjadi dua pilihan ya. Jadi seperti Dropbox ya, seperti Dropbox, atau kan misalkan tinggal memilih saja nanti proses inputnya apakah sudah terbiasa atau belum terbiasa. Sama berlaku sampai 7 kebiasaan ini. Kemudian sampai di bagian halaman persetujuan orang tua yang akan diisi oleh orang tua, berarti nanti kita ubah formatnya untuk format tanda tangan ya, Bapak Ibu, seperti itu. Ini adalah tampilan dari previewnya ya, dari aplikasinya. Kita akan mulai dari data, sebelah kiri data ini Bapak Ibu ya. Kita akan mulai di bagian data ini yang memang harus kita prioritaskan adalah di sini kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Di sini ada nama siswa ya, label dan sebagainya, key label, kemudian ada label, kemudian ada formula. Ini Bapak Ibu bisa abaikan yang bagian key label formula, atau misalkan ingin dilihat-lihat dulu nggak apa-apa. Nah, bagian sini. Nah, ini yang penting adalah di bagian show editable required. Jadi kalau ini dicentang show, berarti nanti di sini akan muncul. Ya, misalkan di sini, kalau di sini akan muncul. Ya, misalkan di sini nama. Ya, nah ini nama. Nama kalau misalkan ini kan nama yang paling depan, nama siswa. Kalau misalkan di sini tidak dicentang show-nya, berarti tidak muncul. Seperti ini. Ya, kelas. Nah, munculkan atau tidak ya. Kemudian di sini editable itu berarti kolom ini dimunculkan dan bisa diisi ya, seperti itu. Kalau yang formula dan inisial udah abaikan saja. Nah, kemudian di sini ada require ini fungsinya untuk menjelaskan apakah ini wajib diisi atau tidak ya. Jadi kalau misalkan pengisiannya itu nanti di skip, berarti masih bisa disimpan, tapi kalau misalkan belum diisi itu tidak bisa di skip. Ini karena datanya penting, berarti semuanya wajib diisi ya, dimulai dari data. Nah, terlihat nih Bapak Ibu di sini, kalau misalkan tidak dicentang ya, tidak dicentang, saya tidak centang dari atas, ini nanti biasanya, nah ini muncul ini sebelah kiri ya, pojok kiri atas ada tombol, ada simbol bintang, sama seperti mengisi Google Form ya. Jadi ada tombol bintangnya menyatakan itu memang require, wajib diisi. Kalau nggak diisi berarti tidak bisa disimpan seperti Google Form ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Tadi untuk pengisian nama dan kelas tidak usah kita ubah di bagian tipenya. Nah, ini yang penting di bagian tipe ya Bapak Ibu. Di bagian tipe, nah di sini kita yang harus diperhatikan adalah waktu pengisian. Waktu pengisian karena ini adalah berhubungan dengan tanggal, berarti kita akan ubah di bagian tipe teksnya, ubah menjadi date. Ya, ubah menjadi date seperti ini. Nah, date seperti ini ya. Jadi nanti di bagian previewnya nanti ada Monday years ya. Kemudian nah di sini ada bangun pagi. Ya, di bagian bangun pagi ini nah nanti kita bisa isi, kita akan ubah ya. Bangun pagi ini nanti kita kan harus apakah orang anak ini sudah terbiasa atau belum terbiasa. Kita ubah ya Bapak Ibu. Untuk pengisian bangun pagi ini, bagaimana mengubahnya? Kita akan ubah di bagian yang sebelah kiri sini. Sini ada tombol pensil ya, editor di sini. Nah, editor ini kita klik saja. Kita klik saja, kemudian karena ini kita menggunakan tipe teks ya, kita ubah. Ini tadi karena diberikan pilihan dua kolom sudah dan belum terbiasa, berarti kita pilih yang yes or no ya, yes or no. Oke. Label teks kita masukkan sudah terbiasa, apakah bisa kita simpan? Oke. Ini di bagian maaf, saya ubah dulu ya, ini bukan, ini belum terbiasa, ini belum terbiasa karena ini di bagian di previewnya ini sebelah kiri ya,
Kalau yang di sebelah kanan berarti sini sudah terbiasa. Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya di sebelah kiri di preview ya. Nah, seperti ini. Lihat ya. Saya perbesar. Nah, ini di bagian bangun pagi, di sini belum terbiasa dan sudah terbiasa. Itu yang kita ubah ya Bapak Ibu ya. Nah, lakukan hal yang sama di bagian beribadah. Bagian beribadah kita pilih sama ya, yes or no. Kemudian di sini no value-nya berarti kan ini belum terbiasa. Oke, kemudian save yes value-nya sudah terbiasa. Oke, saya pilih saya fokus saja biar cepat ya. Tidur cepat ya. Zaman sekarang memang anak-anak ada yang sudah memang terbiasa mungkin tidurnya ya di atas jam 10 kayaknya ya, kalau misalkan orang tuanya tidak terlalu memperhatikan, karena masih banyak di lingkungan sekolah kita anak-anak yang di sekolahan masih pada ngantuk, entah mungkin malamnya dia ngapain ya, mabar, main game dan sebagainya. Oke, di bagian kita lihat Bapak Ibu ya, di bagian previewnya nama siswa kelas, waktu pengisian sudah berubah menjadi tanggal, bangun pagi nanti apakah tinggal memilih, jadi nanti audiens responden dengan memilih sudah atau belum terbiasanya ya. Nah, kemudian di bagian paling bawah ya, bagian paling bawah ada bagian kolom menyetujui. Nah, ini kita rubah di bagian menyetujui ini ya Bapak Ibu, kita tinggal klik menyetujui ini, kemudian kita tinggal pilih, karena ini untuk pengisian kolom tanda tangan, berarti yang akan kita masukkan, kita ubah formatnya adalah menjadi signature. Kita pilih signature seperti ini, kemudian kita klik done. Di bagian, nah kita lihat Bapak Ibu ya, di bagian preview dari aplikasinya nanti ada menyetujui atau pilihan tap to unlock ya. Nanti ketika orang tua murid ingin membuat atau mengisi tanda tangan, dia harus mengklik terlebih dahulu halaman untuk tanda tangannya, kemudian baru nanti disimpan ya, seperti ini. Nah, ini previewnya Bapak Ibu ya, previewnya dari aplikasi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal nanti kita bagikan ke kepada orang tua murid proses pengisian jurnal Bina Sehebatnya. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, karena kita menggunakan akun yang free trial ya, menggunakan free trial, kita akan coba cek dulu di bagian deploy seperti ini ya. Nah, sekarang oke, setelah dianalisa oleh Google-nya di sini ternyata aplikasi ini belum siap untuk di-deploy ya. Adapun di sini ada alasannya ya. Pertama, app description. Oke, nanti bisa kita rubah di bagian deskripsinya ya. Kemudian di bagian use custom-nya bisa kita rubah. Yang orange ini adalah notifikasi bahwa di bagian itu perlu direvisi atau diperbaiki. Dalam desain, kemudian content tracing-nya, content catching-nya, yang terakhir ini ya. Nah, ini dia yang merah, error, akun status error ya. Di sini memang invalid subscription plan, berarti di sini not allow with free plan, jadi belum bisa deploy aplikasi ini karena kita masih menggunakan ya versi yang free ya. Karena kita kalau saya pribadi masih menggunakan jiwa-jiwa yang gratis ya, jiwa gratisan. Jadi ini kita belum bisa kita gunakan untuk deploy-nya ya. Oke, sekarang kita akan coba di bagian tadi yang kita akan perbaiki di ini ya. Nah, ini short description kita bisa ubah, misalkan untuk short description ini adalah aplikasi jurnal ya, jurnal 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu ya, silakan ini di sesuaikan saja ya, sesuaikan saja industri dan sebagainya. Saya kira kita semua sudah paham ya. Oke, jika ada perbaikan keterangan dan sebagainya di bagian setting ya, aplikasi, maaf saya selesaikan dulu ya, aplikasi untuk evaluasi pelaksanaan jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
personal use only, saya pilih yes. Kemudian foldernya di sini sudah ada. Ini larinya ke Google Drive ya Bapak Ibu. Seperti ini. Oke, jangan lupa klik simpan ya, karena ini proses untuk AppSheet ini harus ketika ada perubahan harus simpan Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, bagaimana jika ini kan aplikasinya sudah siap digunakan? Bagaimana aplikasi ini bisa diakses oleh orang tua murid? Berarti kita tinggal pilih untuk bagian sharingnya ya. Bapak Ibu bisa klik di bagian yang ini, yang gambar icon person ini ya, personal ini, ada tulisannya share seperti ini. Kemudian kita klik share ya, kita klik share. Nah, di sini apa namanya, bisa di invite untuk ya seperti pengguna lain atau editor lain ya, di sini untuk penggunaannya. Kemudian di sini pengaturan sebagainya. Oke, saya ulang ya. Kita masuk ke bagian share, kemudian kita cek dulu di bagian pengaturan settingnya. Nah, di sini ada pertanyaan ini, maaf saya perbesar ya. Ada require user sign in. Jika ini dicentang, berarti nanti setiap link yang diberikan user harus menggunakan akun Gmail-nya. Nah, Bapak Ibu, jika ini diakses oleh orang tua murid yang memang tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi, ini mungkin akan sedikit merepotkan ya. Nah, akan merepotkan berarti untuk misalkan orang tua yang memang tidak paham tentang gadget HP apalagi aplikasi, sebaiknya ini dihindari ya, ini dinonaktifkan saja. Oke, kemudian jangan lupa klik save ya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini ada pertanyaan, yes, data is public. Oke, ini abaikan saja seperti ini. Kemudian kita balik lagi, tinggal pilih, karena kita sudah ubah ya, tidak ada sign in, kita balik lagi ke bagian copy sharing link. Copy sharing link di sini ada 3 macam link yang akan bisa kita gunakan, tapi karena di sini kita akan bagikan kepada orang tua untuk mengisinya, nanti kita pilih yang ini ya, yang kedua. Nah, di sini ada 3 ya. Di sini yang pertama ini adalah link untuk editor, jadi kita bisa copy link ini kemudian kita bisa bagikan ke rekan-rekan kita sebagai editor. Yang kedua ini ada browser link, ini link untuk pengisian ya, yang akan kita bisa gunakan bagikan kepada orang tua. Jadi orang tua tidak usah install, tidak usah sign in ya, tidak bisa ngedit dan sebagainya, hanya untuk pengisiannya saja. Yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ini ada install link ya. Nanti ketika kita pilih copy yang ketiga, ini setiap kali linknya dibuka, orang tersebut harus menginstal aplikasi AppSheet-nya terlebih dahulu. Nah, ini bagi orang tua yang mungkin tidak paham, mungkin ini sedikit merepotkan ya. Kita ambil yang paling mudahnya aja, kita pilih yang untuk mode browser linknya saja, seperti ini, yang tengah ya. Oke, kita copy saja ya browser linknya, kemudian kita coba buka di tab baru, kita pilih, kita paste ya, seperti ini. Nah ya, oke, ini saya berarti masih ada pengaturan yang tidak pas ya. Oke, ini berarti lupa dicantumkan. Oke ya, saya klik save, kita coba ulang. Nah, Bapak Ibu, jika ada perubahan ya, jika ada perubahan link, sebaiknya di copy ulang lagi, karena tadi saya pernah coba menggunakan link yang lama dengan yang baru, ada perbedaan seperti ini. Oke ya, seperti ini ya, tinggal add. Nah, ini supaya ini kan tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini. Kalau saya pilih mode HP, seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, jika ini diakses oleh orang tua murid ya, mungkin ini akan akan sedikit membingungkan ya. Makanya kita ubah dulu pengaturannya. Pengaturannya kita ubah dulu. Ini nih, sorry. Saya tadi pengaturan lupa di bagian sini nih. Bagian menu kiri sini, bagian view ya. Bapak Ibu ya, bagian menu sini, bagian view ini. Nah, ini nanti tampilannya ya, tampilannya dari aplikasi ini apakah berupa deck atau berupa tabel seperti ini, galeri, detail dan sebagainya. Ini nanti muncul ya, allow this slide.
nanti muncul apabila nanti sudah diisi data, ini nanti akan muncul di sini ya, di bagian view tipenya ya. Nah, kalau saya sarankan ini saya pilih yang kalender saja. Jadi nanti ketika sudah disimpan ya, nanti di bagian depannya muncul kalender seperti ini. Misalkan saya refresh ya, saya refresh seperti ini ya. Nah, perbedaannya ya, perbedaannya nanti seperti ini. Nah, ini berupa kalender. Jadi nanti ketika dimunculkan jurnalnya, tinggal klik tambah ya nama siswa, misalkan di sini nama saya misalkan Jeffrey Nicole. Nah, kemudian di sini kelasnya kelas 9Z. Tanggal kali ini saya coba isi ya. Bangun pagi belum terbiasa, beribadah sudah terbiasa, berolahraga belum terbiasa, makan satu biji sudah terbiasa, kenal belajar sudah terbiasa, bermasyarakat sudah, tidur cepat, ini belum terbiasa. Kemudian ada tanda tangan ya, contoh saya tanda tangan acak ya, klik save. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya dia akan kembali lagi ke sini, kemudian apabila diisi ulang berarti seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kita akan cek di sini Bapak Ibu ya. Kita akan cek apakah data tadi sudah masuk. Nah, ini dia ya, bangun pagi ya, bangun pagi. Nah ya, sudah terbiasa atau belum terbiasa. Jadi tinggal kita ubah di database ini, apakah tinggal falsenya misalkan tinggal ubah saja ya Bapak Ibu ya, tinggal diubah saja, misalkan false diganti dengan belum terbiasa ya. Proses rekapitulasinya mudah ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya. Nah, seperti ini apabila sudah menggunakan aplikasi AppSheet. Kemudian di bagian menu view-nya ini kita bisa ubah ya. Kalau previewnya begini, kalau tadi saya ubah ya. Nah, jika nanti sudah ada data yang masuk ya, seperti tadi ya, Jeffrey Nicole 1. Nanti ini kalau menu tampilannya deck seperti ini, nanti di tampilan orang tua pun nanti seperti ini ya. Nah, ini yang kita hindari. Misalkan tabel ya, seperti ini tabel kelas. Kemudian galeri, berarti nanti ada beberapa nama. Kemudian ada detail, ini sudah mengisi masuk ke tangan. Nah, ini kita hindari, tidak munculkan ya. Kalau map berarti nanti ini untuk lokasi pengisian, tidak kita munculkan juga, menghindari privasi data. Chart ya, ini saya hebat. Nah, nanti ini bisa kita munculkan juga dan data untuk rekapitulasinya. Kemudian ada dashboard, ada form. Jadi ini tinggal langsung, jika ini dibuka dia akan langsung masuk ke halaman ini ya. Kemudian ada onboarding ya, kemudian ada kartu seperti ini kartunya. Oke, saya pilih yang kalender saja. Bisa saja yang menggunakan form ya, menggunakan form bisa saja, tapi silakan kalau saya memilih yang kalender. Jadi nanti di tampilan orang tua pun bisa terdeteksinya, akan mudah dipahami tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nanti kalau seperti ini kita refresh pun seperti ini. Oke ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk bagaimana membuat aplikasi jurnal Bina si hebat ya, dengan menggunakan AppSheet ya, menggunakan AppSheet. Nah, Bapak Ibu misalkan jika link yang tadi disampaikan misalkan untuk browser ini ternyata cukup panjang dan rumit, Bapak Ibu bisa ganti saja menggunakan ya penyingkat link saja ya, menggunakan SID atau dan sebagainya. Silakan bisa diakses kemudian diganti saja, silakan ya Bapak Ibu. Itu digunakan untuk ya masing-masing saja ya, bersingkat ya, seperti itu. Misalkan ya tinggal diedit saja. Oke, misalkan ini tinggal diedit jurnal si aku, misalkan ini kopi saya. Oke, tinggal klik aja linknya, kemudian nanti tinggal dibagikan saja. Sama ya tampilannya seperti ini. Nah Bapak Ibu, ini ya tampilannya dari aplikasi jurnal Bina si hebat saat ini. Bapak Ibu nanti bisa tinggal edit sedikit saja di bagian tampilan ya Bapak Ibu, bagian tema ya, tema and brand. Mungkin kalau untuk enaknya lebih bagusnya lagi di
bagian image ya. Di sini silahkan diganti dengan custom. Kata kuncinya di sini, jika ingin custom berarti Bapak Ibu harus upload terlebih dahulu ya di Google Drive-nya, seperti itu. Oke. Nah, saya kira Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini tentang bagaimana membuat aplikasi jurnal Bina Sehebat untuk 7 kebiasaan ya, 7 kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat jenjang SMP. Dan silahkan bisa diubah sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.